Kami persilahkan yang hadir dulu secara fisik di sini, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan paparan dan penjelasan, diawali dari pakar pendidikan Profesor Dr. M. Salehuddin MPD MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan jawaban yang saya sampaikan ini bisa memenuhi harapan dan bisa memberikan manfaat dalam menyelesaikan salah satu persoalan yang kita hadapi bersama, yaitu mengenai pengangkatan guru honorer. Mengenai posisi strategis pendidikan dalam tata perundangan di sistem ketenagakerjaan kita, saya melihat seperti yang tadi sudah disinggung atau diungkapkan oleh Ibu Pimpinan, bahwa pendidikan menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahkan tentu saya sebagai orang pendidikan berani mengklaim bahwa pendidikan memainkan peran paling penting ya dalam mewujudkan 4 misi penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kemudian mengenai bagaimana posisi guru ya, kami melihat bahwa dalam konteks hal tersebut, guru ini merupakan komponen yang paling inti dalam sistem pendidikan nasional dimanapun juga. Ini ada satu hasil studi yang saya kira sulit untuk dibantah ya, yaitu dari McKinsey ini yang tahun 2007. Dia melakukan studi di 25 negara yang kesimpulannya adalah bahwa the quality of educational system cannot exceed the quality of its teachers ya. Jadi yang namanya kemajuan sistem pendidikan dimanapun, di negara manapun itu tidak akan bisa melebihi kualitas gurunya. Jadi betapa pentingnya kualitas guru bagi kualitas atau sistem pendidikan suatu bangsa. Mengenai peran guru honorer dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, kebijakan moratorium pengangkatan guru PNS selama beberapa tahun ya itu telah membuat kekurangan atau kekosongan guru ya, akibat yang meninggal, yang pensiun gitu dan macam-macam, dan ini tidak tergantikan oleh guru baru. Nah, keadaan ini kan ini memaksa para penyelenggara pendidikan di lapangan untuk mengangkat guru honorer. Ya. Jadi keberadaan guru honorer ini sudah semakin besar itu. Menurut catatan yang ada saya itu udah sekitar 1 juta guru honorer. Nah, kemudian jumlah guru di Indonesia, ini maaf datanya agak ini mungkinnya tahun 2012, sekarang mungkin sudah lebih banyak lagi. Itu terbagi ke dalam guru PNS sebanyak kurang lebih 48%, sedangkan guru non-PNS itu sebanyak kurang lebih 51,4%. Itu Dapodik Kemdikbud tahun 2018. Nah, jumlah guru non-PNS sebanyak 1,5 juta orang itu, termasuk 504.000 guru swasta ya, di Tenggarai. Nah, ini artinya ada pertanyaan di sini tentang masalah mutunya gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena rekrutmennya ini gitu ya tidak dilakukan seperti yang sebelumnya dilakukan melalui prosedur yang resmi ya, seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi guru honorer itu rekrutmennya yang persoalan. Yang kedua juga sistem penggajiannya. Nah, sekarang bagaimana orang bisa berkinerja ya kalau hanya digaji 200.000, 300.000? Itu juga merupakan satu persoalan juga. Jadi sistem rekrutmennya sudah bermasalah, penggajiannya juga sangat tidak memadai. Nah, kemudian juga ini sejumlah sekolah menggunakan dana BOS untuk menggaji guru. Ini juga mengakibatkan dana BOS itu tergerus ya untuk menggaji guru honorer, sehingga keperluan untuk peningkatan mutu yang dari dana BOS itu menjadi terabaikan. Jadi bertambah lagi masalahnya, bukan hanya sekedar guru honorernya gitu ya. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, nah ini kalau pandangan kami, guru honorer dalam sistem pendidikan nasional lebih berperan dalam menutupi kekurangan guru PNS ya, agar pembelajaran tetap berjalan. Jadi mungkin dalam situasi darurat ini ya. Namun, peran guru honorer untuk peningkatan mutu pendidikan tentu ini masih perlu pembuktian dengan kajian berbasis data yang valid dan relevan, gitu ya. Mungkin Ibu Lin nanti mengatakannya dengan bahasa yang lain, gitu ya. Kalau saya sebagai Rektor UPI mengatakan seperti ini, perlu dibuktikan lebih lanjut dengan berbasis data yang valid dan relevan, gitu ya. Jadi perannya lebih ke memenuhi kekurangan tenaga guru. Nah, ini mengenai tes kompetensi guru honorer ya untuk persyaratan pengangkatan menjadi ASN. Kami sudah mencoba merumuskan jawaban yang bijaksana Bu ya, yang bijaksana dengan mempertimbangkan unsur profesional dan unsur sosial gitu ya. Jadi kalau kita hanya mempertimbangkan unsur profesional mungkin ya
udah semuanya harus dites, lulus tidak lulus. Tapi kalau sosial ya udah semuanya diangkat tanpa tes gitu ya, karena sosial. Tapi kelihatannya kami lebih merekomendasikan perpaduan antara keduanya, antara profesional dan sosial, walaupun mungkin ini belum ideal untuk mutu gitu ya. Nah jadi ini permasalahannya dulu, hingga saat ini memang belum ada mekanisme pelatihan bagi guru-guru yang sudah bekerja, termasuk guru honorer yang dapat mendorong mereka untuk terus belajar. Karena apalagi sekarang ya, ini dalam era 4.0 ini, anak itu bisa belajar di mana-mana, sehingga kalau gurunya tidak belajar, ini betul-betul bisa ketinggalan sama muridnya ya. Nah, ini perlunya sistem pembinaan ini barangkali agar dapat bagaimana ya mengkondisikan, tapi kalau bahasa yang lebih kerasnya mungkin memaksa guru-guru ini untuk terus belajar gitu ya, dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja mereka gitu ya. Nah kemudian yang kedua juga selama ini guru-guru honorer baik pada tingkat pusat, daerah maupun sekolah gitu ya. Nah ini direkrut dengan apa ya, mungkin tidak berdasar atas mutu dan kinerja, tapi lebih berdasar kepada keikhlasan, kemauan, kekerabatan, mungkin kenalan juga. Karena kalau yang tidak mau ya gimana juga gitu ya. Nah mereka diangkat hanya terjadi karena kekosongan guru ya, sebagai akibat dari kekurangan guru. Nah kemudian pindah sekolah di kota juga dengan cara-cara yang tidak merit, terus-terusan juga mungkin masih bisa terjadi gitu ya. Nah oleh karena itu terhadap persoalan ini lanjut, kami merekomendasikan seperti ini. Silahkan nanti dipertimbangkan barangkali oleh Bapak Ibu Dewan. Untuk pengangkatan guru honorer di bawah 10 tahun, ini kami merekomendasikan perlu seleksi ya berdasarkan standar kompetensi dan kinerja. Ya, pertama langkah-langkahnya menentukan jumlah kebutuhan guru ya. Kemudian yang kedua menggunakan tes kompetensi guru sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pemerintah ya untuk bisa memilih guru-guru honorer yang kompeten. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga menggunakan alat seleksi berdasarkan rekomendasi. Jadi perpaduan antara tes dan rekomendasi dari kepala sekolah atau yang berwenang di sana untuk mengukur kinerja guru ya. Dan yang terakhir mengusulkan guru-guru honorer yang lolos seleksi ya kepada dinas kabupaten untuk diangkat menjadi PPK bagi yang lolos ya. Tapi kalau bagi yang tidak lolos kan berarti ini bisa disalurkan menjadi tendik atau bagaimana cara ketiga mungkin ya mereka mendapatkan kalau di tempat kerja yang lain tuh istilahnya mendapatkan pesangon yang mumpuni lah, yang cukup gitu. Kalau memang betul-betul tidak bisa diangkat. Nah, kemudian yang kedua, bagi guru honorer yang telah mengabdi 10 tahun atau di atas, nah mungkin ini dasar seleksinya berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, guru senior, atau siapa yang berwenang di sana, yang paling memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPK. Nah, sedangkan yang tidak memenuhi syarat, sama juga ini ya, bisa dialihkan menjadi tenaga kependidikan, atau diberhentikan dengan pesangon yang memadai. Jadi, kalau yang muda-muda mungkin bisa lah tes gitu ya, supaya kita bisa menghasilkan guru-guru yang qualified. Karena untuk menjadi guru yang qualified itu ya di samping memang memiliki passion untuk jadi guru, saya kira mereka juga harus punya kapasitas intelektual ya untuk bisa mendampingi anak-anak di sekolah belajar. Nah ini juga ada beberapa yang kami sarankan berkenaan dengan sistem seleksi dan pengangkatan guru baru supaya nanti guru honorer tidak muncul lagi, gitu ya. Yang pertama pada tahap awal pengangkatan guru baru semuanya berstatus sebagai guru calon PPK barangkali ya ini ya, dengan ketentuan yang jelas mengenai gaji dan periode waktu pengabdiannya. Jadi pada tahap awal calon guru itu ya diangkat sebagai guru dengan istilahnya calon PPK. Nah bagi mereka-mereka yang telah direkrut, diberlakukan standar ya dan memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan, guru-guru seperti ini mungkin nanti bisa diangkat menjadi guru PPK. Nah kemudian kalau mau berubah dari PPK ke PNS mungkin ini perlu ada tes khusus gitu ya, tes khusus gitu ya yang betul-betul nanti bisa memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Nah hanya guru-guru itulah barangkali nanti yang bisa menjadi menjabat ya sebagai guru PNS gitu ya. Jadi ini kira-kira ada 4 tahapan yang kami sarankan ke depan ya, karena ini kan kita lagi agak hangat juga tentang perbaikan undang-undang ke depan. Tentu saja ini perlu dikaji lebih lanjut, ini baru gagasan awal saya kira. Demikian Ibu Pimpinan yang saya hormati dan seluruh anggota Dewan yang saya hormati, jawaban yang dapat kami sampaikan.